105,1 FM Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Halo kaula muda, selamat hari Jumat TGIF ya. Seneng banget nih hari Jumat ini. Ini adalah episode pertama Prambors Ngobrol supported by Kaganga Cafe. Jadi kalau misalnya kaula muda nih dengar kayak ada suara orang lagi ngobrol-ngobrol, iya karena sekarang DC lagi ada di rumah Kaganga dan spesial eksklusif DC ngobrol bareng ownernya Kak Rifki. Halo. Biar seru. Oke, apa kabar Kak Rifki? Alhamdulillah baik. Kita Jumat berkah. Iya benar, TGIF ya. TGIF. Kita terakhir ketemu kapan ya? Terakhir ketemu launchingnya rumah Kaganga dong. Berarti udah Ingat lama gak dong ya? sih? Ya Bulan 10 tahun lalu. Enggak dong. Oktober. Waktu itu kan aku main kesini. Oh iya sempat Waktu itu ya. meeting kan? Sorry betul. Aku waktu itu meeting di Betul. sini. Kalau udah Sorry. ketemu sama Kak Rifki di sini. Nggak, udah agak lama sih, sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Yap. Udah lama gak kesini. Anyway, rumah Kaganga ya. Yap. Ini Kaganga awal kebentuknya gimana sih Kak? Mulai dari mananya dulu nih ceritanya? Panjang soalnya ceritanya nih. Dari awalnya gak apa-apa. Kenapa bisa sampai kayaknya bangun ini deh kayak apa namanya? Dulu kecil kan ya coffee shopnya? Iya, kecil. Oh betul. Kecil tapi sekarang jadi gede jadi kalau besar muda ya. Kan karena memang ada rumah Kaganga. siklusnya harus gitu ya. Iya, kecil dulu jadi besar. Nggak ada tuh dari besar ke kecil. Jadi kecil dulu ke Yep. gede. Itu Yep. gimana Kak ceritanya? Jadi sebenarnya Kaganga pertama kali itu mungkin disclaimer di awal adalah Yes. Kaganga adalah perusahaan keluarga. Oh oke. Jadi saya tuh bareng adik saya 3 bersaudara. Jadi kami bertiga nge-build Kaganga ini. Oke. Saya sebenarnya tidak tahu menahu terkait perkopian atau minuman-minuman seperti ini. Karena backgroundnya anak ekonomi ya? Iya, lebih suka bisnis lah intinya, Oke. marketing dan segala macamnya. 2 adik saya itu yang duluan untuk bikin minuman-minuman. Jadi dari dulu itu sudah bikin tapi belum ada brand. Oke. Nah, saya sebagai anak ekonomi marketing dan sejenisnya Yes. merasa terpanggil. Jiwanya langsung Jiwanya terpanggil. keluar gitu kan ya. Jadi kayak terpanggil benar. someday saya mau coba untuk bikinkan brand untuk kedua adik saya ini. Oke. Someday, entah kapan. Cuman Itu tahun berapa tuh? sekitar tahun 2016-2017. Oke. Awal-awalnya itu. Jadi adik-adik saya itu bikin ada event di mana, ikut ada event di Rotterdam, misalnya ada di Karibosi, ikut. Buka merchant juga di situ, buka. Iya, buka tenan kan biasa benar. 2 hari kan Yes, ya. Cuman jadi waktu saya kuliah di Jakarta, jadi waktu Tapi waktu itu belum ada namanya nih. ada, cuman ya asal-asalan lah, Kaganga, bukan saya, bukan Kaganga. Jadi setiap saya pulang ke Makassar, bikin, coba bantu juga, jadi terlibat langsung juga dan Yes. melihat kayak ada nih potensinya, bikinnya enak, bisa banyak yang suka, cuman secara branding agak kurang lah menurut saya. Jadi kepikiran someday saya akan pulang, saya akan bikin. Ya alhamdulillah waktu itu setelah lulus kuliah, saya juga sudah kerja di Jakarta. Waktu itu sebenarnya trigger lagi adalah zaman-zaman istirahat kantor misalnya, anak-anak kayak ada yang mau kopi nggak? Iya benar. Kopi-kopi take away kayak gitu. Yes. Akhirnya itu mulai ke-trigger. Kayaknya bisa nih konsep kopi ini Dibawa ke saya bawa ke Makassar. Makassar. Benar. Dan kebetulan adik saya yang 2 orang kan tadi ya, yang laki itu barista. Oh oke. Jadi kayak kebetulan sekali. sempat saya challenge. Ha-ha. Bisa kok nggak bikin Ki kayak beginian? Oke. Bisa Ji, gas mi. Akhirnya saya kepikiran pulang, ya konsep lah Kaganga itu. Kaganga. Gitu. Tapi ide dari mana sih namanya Kaganga? Pabama Iya, Tadana. kayak gitu. Bahasa Makassar kan ingat. bahasa Lontara. Betul sekali, aksara Lontara. Aku masih ingat kalau udah. Jadi tes Kaganga ya. langsung. Jadi langsung di situ ya, langsung Iya. ambil Kaganga. Tapi Kaganga ini udah berapa lama sih? Kalau mulai launching itu kita ulang enifnya Kaganga itu 26 Desember 2018, akhir tahun 26 Desember 2018 ya. Jadi sekarang sudah 2 tahunan lah. 2 tahunan, 2000 Iya. berapa? 2021 kan sekarang. Oh iya, 2 tahun hampir 3 tahun lah ya. Ya. 2018 kan? Ya. Oke. Nah, kalau untuk rumah Kaganga sendiri berarti baru berapa tahun tuh? Kalau bentar, framing rumah Kaganga sebenarnya dari Kaganga kecil juga sebenarnya sudah bernama Rumah Kaganga. Oh, gitu. Jadi Rumah Kaganga itu sebenarnya konsep dari kita adalah ya kayak datang ke rumah. Kita emang konsep Kaganga itu mengonsepkan bahwa orang-orang yang datang ke Kaganga itu feels like home. Oke. Orang akan datang Comfort seperti gitu kan comfort. ya, Jadi benar-benar. dulu kecil, memang konsepnya sengaja dibikin kecil. Jadi kayak ruang tamu sebenarnya. Masuk ke dalam rumah itu ruang tamu terus dapur. Udah Yes. as simple as that. Jadi kayak
orang akhirnya ngerasa seperti rumah. Cuman framing itu tidak kita hilangkan, Yes. even sudah jadi besar seperti sekarang, alhamdulillah. Dan ini kalau misalnya teman-teman ke rumah Kaganga ya, kaula muda ke rumah Kaganga, ini sebenarnya instagramable banget. Apalagi Alhamdulillah. buat yang pengen foto-foto, di situ ada cermin tuh, di situ bisa foto selfie mirror gitu kan ya. Nah, Sudah pernah sepertinya? Iya, kemarin kebetulan waktu Prambors Academy di sini kan Yap, betul ada tuh sekali. foto-foto di situ masih disimpan. Anyway, ini kan tadi Kak Rifki ini dari Jakarta ya, kayak ke-trigger karena kayak misalnya kalau lagi jam istirahat ada beli kopi-kopi take away gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya coffee shop gitu lebih mengarah ke western atau Korean gitu kan, atau enggak Jepang. Nah, kenapa rumah Kaganga sendiri ini lebih mengutamakan unsur lokal? Namanya lagi Kaganga gitu. Oke. Jadi sebenarnya Konsepnya. kalau kan tadi sempat disinggung bahwa saya bagian bisnisnya sebenarnya, bagian marketingnya, Yes. brandingnya. Adik-adik Oke. saya yang bagian bikin minumannya. Gini Jadi nih kalau orang marketing, tahu banget ya. sebenarnya kan kalau kita bicara marketing misalnya ya, branding seperti itu, konsep utama yang paling basic sebenarnya adalah how to make it different. Yes. Ya kan ya. Gimana sih biar kita bisa beda? Out of Bedanya the box beda gitu terserah, kan ya. out of the Bener. box ya, banyak lah teori-teorinya. Iya. Intinya gimana sih bisa jadi beda? Entah bedanya di mana. Yes. Intinya harus ada poin bedanya. Jadi saya coba ambil bedanya itu mulai dari nama. Karena menurut saya dari nama itu nanti akan bisa turun ke mana-mana. Entah ke nama produknya, Yes. entah nanti bikin campaign apapun itu. Kalau dari nama sudah unik, itu bisa membekas di banyak orang. Oke. Jadi uniknya itu memang saya ambil, coba saya ambil dari Makassar. Jadi memang awalnya apapun itu harus Makassar. Bahasa Makassar atau Bugis. Yes. Saya coba. Sebenarnya sempat bingung cari apa sampai akhirnya pas baca Aksara Lontara itu kan awalnya Kaganga, Pabamata dan Iya, gitu bener. kan. Nah, Kaganga kan sebenarnya part of Lontara itu sendiri sebenarnya. Cuman belum pernah ada yang pakai. Yes. Di sisi lain kalau kata-kata kayak Aksara atau Lontara banyak yang pakai. Benar. Makanya akhirnya coba ini deh Kaganga. Kaganga. Toh ini juga bagian dari Makassar juga Yes, sebenarnya. benar. Tuh. Gitu Jadi ya. jadilah Kaganga Filo- Coffee. Filosofi dari Kaganga Cafe Betul, ya. betul. Tapi kan Kak Rifki ini dari Jakarta ya. Biasanya Tidak usah kan, di-mention terus dong Jakarta. Nggak Anak apa-apa, sini Jaka juga. nggak apa- anak sini. Tapi Akan kemarin sih. sempat merantau ke Jakarta ya. Itu Yap. berapa lama sih? Saya jatuhnya angkatan 2012. 2012? Berarti sekitar 8 tahun sudah di Jakarta. Kalau dibandingin sama aku 2012 itu aku kayaknya masih SMP. Masa sih? Tua sekali maka itu. Tapi nggak kelihatan tua kaula muda karena semua yang ada di Prambors itu tetap kaula muda. Benar, kaula muda. Kenapa sih milihnya Kaganga untuk di Makassar aja? Apalagi kemarin kan Kak Rifki itu di Jakarta. Yap. Kenapa nggak bawa udah deh sekalian ke Jakarta aja? Oke. Apalagi kan ini lokal ya. Oke. Biasanya kalau misalnya berbeda out of the box gitu banyak juga Bisa tuh yang diterima di datang. sana. Bisa Oke. keterima di sana. Oke. Kenapa nggak ke sana? Kenapa di Makassar? Oke, sebenarnya ada banyak faktor. Aha. Cuman faktor utama adalah karena memang saya mencoba untuk mengangkat pride lokalnya itu. Yes. Jadi ya mau tidak mau ya harus dari Makassar dulu. Benar. Sebenarnya soon to be kalau misalnya kita ngomong Jakarta ya opportunity-nya ada. Cuman kita lihat lagi ke depan. Oke. Intinya saya coba untuk kembangin di Makassar dulu. Toh memang domisili di sini semua adik-adik Oke. saya kan. Jadi ya untuk sementara di sini dulu. Sebenarnya teman-teman di Jakarta juga banyak yang nanya, Ki nggak coba buka di Jakarta, Iya, Depok, benar. dekat kampus misalnya. Orang-orang kan pada di Bogor, penasaran juga gitu kan penasaran. ya. Cuman kayak ya sudah mulai di prepare tapi ya lihat ke depan lah. Tunggu tanggal mainnya gitu ya. Semoga. Tunggu tanggal mainnya kaula muda. Semoga someday ya soon lah pokoknya ditunggu Kaganga goes to Jakarta. Tapi sejauh ini Kak ngebangun si Kaganga ini pasti apalagi nih bisnis keluarga kan ya. Yep. Adek kakak tuh. Adik Adek kakak kakak tuh identik dengan kayak Tom and Jerry nggak sih? Kayak gitu kan ya karena aku sama kakak aku juga begitu meskipun mungkin nggak pernah bangun bisnis bareng. Cuman di rumah aja ribet gitu. Apalagi ini Kak Rifki oke banget sih kayak apresiasi banget untuk Kak Rifki yang ngebangun ini sama kedua saudaranya. Itu apa sih Kak yang apa ya? Mungkin ada momen-momen yang kayaknya nggak bakalan dilupain nih pas ngebangun Kaganga sama saudara. Mungkin ada something yang pernah terjadi dan itu kayaknya nggak akan pernah dilupain sama Kak Rifki dan saudara-saudaranya.
Kalau ditanya unforgettable moment, sebenarnya lebih ke awal-awal ngebangun sih. Yes. Karena ketika awal ngebangun juga sebenarnya secara konsep branding misalnya cukup optimis karena memang saya coba membuat ini unik yang Yes. tadi ya. Cuman memang seunik apapun ya kita tetap butuh waktu untuk memperkenalkan siapa sih Kaganga ini kan. Jadi awal-awal itu memang struggling banget sebenarnya. Bisa dibilang kayak hari-hari pertama tidak ada yang datang, siapa yang mau datang, orang juga belum tahu ya kan. Jadi di awal-awal kayak bisa dibilang titik terendah sebenarnya waktu di awal-awal. Iya benar. Jadi kayak pas belum banyak yang datang kayak sama adik itu kayak aja dulu temanmu ya. Sabar dulu kayak panggilmu di sini nanti kasih Mulu aja promo di atau sini apa. datang gitu. Ha benar Ya kan? benar. Karena terlalu banyak iming-imingnya pokoknya. Ya, di situ kayak sempat juga kayak apakah kita lanjut atau misalnya kayak mungkin terlalu takut karena di awal masih sepi, jadi kayak apakah kita salah konsep ya? Karena memang konsep take away ini juga belum ada di Makassar misalnya, apalagi tempatnya Kaganga kecil, jadi beberapa orang juga datang kayak Kak kenapa kecil tempat tak, kayak gitu kan, jadi kayak apakah salah ya konsepnya nih ya? Bener. Jadi kayak gimana nih, itu sempat banyak ya berargumen juga, kayak gimana si ini bilang ini, sayanya bilang apa, ya itu tapi ya kita tetap mencoba untuk evaluasinya lebih ke ini sih. Kita coba banyakin ide kreatif. Ya salah satunya dengan collab sama Prambors. Waduh, tepuk tangan dulu untuk Kaganga dan Prambors. Aku mendengar 5.000 tepuk tangan dari sana. Mantap. Terus Kak. Ya jadi titiknya itu lebih ke gimana caranya, karena memang audiensnya Kaganga sebenarnya anak-anak muda juga kan. Oke, berarti sasarannya Kaganga adalah anak-anak muda. Iya, sepantaran saya lah yang paling tua. Oh gimana? Sepantaran saya yang paling tua. Oh yang paling tua ya, Yang paling tua. Oke. Jadi kayak saya terus coba untuk ya entah itu collab, entah itu bikin campaign, apapun itu ya sama Prambors iya, sama komunitas-komunitas yang lain juga iya. Jadi kayak kita akhirnya saya pun coba untuk ngajarin dalam tanda kutip ke adik-adik saya untuk lebih aware juga sama dunia luar lah ceritanya. Market kita yang seperti apa sih? Kalau misalnya kita sudah mulai teknis ngomongin marketing kan ya. Bener. Bahkan juga kita ngelakuin research ke kompetitor juga. Jadi sebenarnya menurut saya kayak kalau kita ngomongin sekarang kan sudah zaman digital marketing juga kan ya. Jadi kayak belajar bisa di mana aja, nyontoh sesuatu bisa dari mana aja. ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Iya betul banget. Jadi kayak bahkan jadi kalau misalnya ada Kak ada yang baru nih, ada yang baru buka di sini, ya udah liatin aja mereka ngapain sih. Jadi bukan malah kita mikir kayak ih ada lagi kompetitor tak, bagaimana ini ada lagi yang lain. Oh enggak, jadi lebih ke karena ada yang lain, kita bisa belajar lagi nih. Mereka ngelakuin apa? Mau di Makassar kek, mau di Jakarta kek, di Bandung, di Surabaya, apapun itu kita coba untuk kembangin lagi buat Kaganga. Dan alhamdulillah itu yang buat Kaganga bisa survive sampai sekarang sebenarnya. Karena bisa dibilang Kaganga terus hidup dengan ide-idenya. Asik. Wah, asik emang sih kalau muda. Kalau misalnya di follow Instagramnya ya Kaganga Cafe, lihat tuh di situ inovasi baru dari Kaganga. Terus di sini juga by the way banyak kayak perintilan kecil yang lucu-lucu gitu. Kalau muda ada lukisan juga tau gak sih ya? Sorry? Ada lukisan juga ya? Iya betul. Itu dari Hira Sanada. Iya salah satunya. Itu salah satu musisi ya. Di Makassar. Salah satu musisi lokal Makassar. Anyway Kak, kita minum dulu bisa kali ya? Boleh. Silahkan nih. Kering kayaknya ini kering. Silahkan. Boleh, ini by the way ada rasa taro, terus ada matcha, ini ada kopi nake. Lah kayak gue yang punya Kaganga. Signature-nya Kaganga tuh kopi nake. Ini ya kopi nake. Kalau gitu aku minum yang ini ya. Boleh. Kak Rifki boleh yang sekalian mana? Memperkenalkan kalau di Kaganga Coffee bukan cuma kopi. Oke, ada apa aja Kak? Ya, intinya kita ada intinya ada minuman selain kopi lah. Oke. Nah, takutnya kan framingnya Kaganga Coffee cuman kopi aja kan gitu. Oke. Kaganga kopiku, Prambors radioku. Boleh. Oh, aku ingat. Aku tuh pernah pesen ini. Dan aku nanya ini apa ya kok enak, karena biasanya aku nggak terlalu suka kopi kecuali yang manis. Nah kalau ini kebetulan manis gitu kalau muda, jadi aku suka ini kopi signature-nya Kaganga ya. Betul, kopi nake. Nah tadi juga udah di teaser sama siapa namanya Kak Rifki ya, kolaborasi. Nah sekarang juga kan kita berdiri di atas stage ya. Stage-nya Kaganga. Jadi di sini tuh biasanya ada live music gitu nggak sih Kak? Ada. Live music? Cuman kalau saya sih menyebutnya
daripada menyebut ini sebuah stage Kaganga, Oke. kita lebih nyebutnya ini kayak event space sih. Oh, event space. Nah, jadi Oke. biasanya sih memang musik, cuman kita mau lebih luas daripada itu. Oke, ada yang Salah stand up satunya mungkin? talk show kayak sekarang. Oh, oke. Iya kan? Ya kan orang biasanya stage identik sama musik aja. Benar, ha. Nah, cuman Kaganga itu mikirnya karena memang kita mau collab, dalam arti ya bukan cuman musisi yang bisa Benar. di sini, bukan cuman band misalnya. Yes. Ya, entah misalnya kayak Prambors ada event apa kan kita bisa di sini, entah ada anak-anak stand up juga yang biasa Oke. ngisi di sini juga. Jadi kayak kita memang open dengan semuanya. Mau musik, mau stand up, Oke. mau apapun itu kita bisa di sini. Event space ya namanya Event kalau space, di lebih ke rumah situ sih Kaganga sebenarnya. namanya event space kalau Biar udah- lebih bervalue lah ini. Benar. Jadi di sini adalah stage kolaborasi gitu kan ya. Betul, betul. Jadi bukan cuma musisi aja yang Panggung biasa kolaborasi. ada di atas ini. Panggung kolaborasi spektakuler sekali. Wow. Ada apa namanya biasa stand up comedy juga, Benar, talk benar. show kayak DC dan sekarang Kak Rifki juga nih yang lagi ada di sini. Cuman kalau misalnya musisi-musisi gitu ada hari-hari tertentunya nggak sih Kak untuk mereka apa ya show di sini? Oke. Kalau dibilang hari tertentu sebenarnya saya mungkin akan ngejelasin dari salah satu prinsipnya Kaganga. Oke, Asik, prinsip. asik. Ada ya, Ada prinsip ya. visi misi juga boleh disebutin mungkin ya. Lebih ke ini sih. Jadi kan tadi sempat di-mention bahwa Kaganga itu lokal. Yes. Ya kan? Kita memang coba untuk angkat pride lokal Makassar. Oke. Itu yang pertama. Jadi terus turunannya adalah salah satunya kayak kolaborasi itu tadi. Jadi kita lebih kayak siapapun bisa untuk masuk di sini. Jadi event ke stage ini tadi, panggung kolaborasi ini. Panggung kolaborasi spektakuler. Jadi kita juga bikinnya kayak siapapun yang mau main Yes. boleh. Jadi tidak ada asosiasi satu band tertentu misalnya yang Oke. main di sini. Oh, Jadi oke. misalnya ada yang nanya, "Kak, ada live music nggak hari ini?" Oh, nggak ada. Maksudnya kalau mau main, monggo silahkan. Oh, gitu. Toh di sini kita sudah sediakan ada mixernya, Free ya. ya free ada Wow. ada keyboardnya, Iya. ada keyboardnya, Benar-benar ada benar. gitarnya. Jadi Lengkap kalau mau sekali main ya. silahkan. Benar. Jadi memang karena ini panggung kolaborasi dan Aha. punyanya tagline-nya Kaganga itu sekarang adalah Kopina anak-anak kah? Iya. Jadi kopinya anak-anak. Jadi Kaganga ya punyanya anak-anak Makassar. Oke. Jadi mau ambil stage-nya juga monggo silahkan. Nah, jadi memang kita sangat terbuka untuk itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya di sini tadi, kalau memang ada nggak sih jadwal tertentu nggak ada. Oke. Jadi even kalau misalnya di sini jago main musik atau bisa nyanyi, monggo silahkan Saya main di sini. saya bisa balet, terus habis Serius itu ya? Habis ini saya bisa main alat musik Kak. Alat musiknya adalah pianika. saya pikir suling. Itu agak susah ya mencet-mencetnya. Kalau pianika kan tinggal ditiup, Ditiup. terus dimainin gitu kan. Habis itu nomornya ditulis juga biar hafal. Nah, mungkin ini Kak Rifki di umurnya keberapa sih Kak sekarang? Siapa? Kak Rifki? Umur? Iya, Waduh, nggak apa-apa ya sedikit. umur 26. Wah, Alhamdulillah. 26. Alhamdulillah udah bisa apa ya Kak? Kayaknya Apa nih? membuat Kaganga gitu kan ya bersama Alhamdulillah. dengan saudara-saudaranya lain. Betul. Mungkin kaula muda juga ada yang pengen di usia mudanya nih ya produktif dan mungkin juga pengen membangun bisnis. Tapi yang dapat sih tadi dari Kak Rifki itu adalah kayaknya meskipun dari awal itu susah, dari awal mungkin agak apa ya? Ribet banget untuk naiknya gitu kan Iya, ya. apalagi brand baru kan ya. Effort karena baru, justru jangan berhenti. Yep, Jangan berhenti, malah harus tetap semakin naik. Apapun itu dilakukan itu emang jadi sebuah challenge bahkan. benar, itu benar-benar effort di awal, tapi ketika emang udah dapet feel-nya, ketika emang udah benar-benar dapet apa ya, kayak rasanya ternyata gini nih, itu bisa auto gitu kan ya. Nah, kalau dari Kak Rifki sendiri mungkin untuk apa ya? Tips and trick mungkin untuk teman-teman atau kaula muda di luar sana yang pengen membuka bisnis, ada Oke. nggak sih tips and Oke. trick sendiri gitu? Tips and tricksnya ya. Sebenarnya kalau dibilang to do list yang harus dilakuin banyak. Yes, ha. Cuman mungkin yang paling basic, Utama, ha-ha. yang paling utama itu tadi adalah be different sih pertamanya. Oke, yes. Be different sama creativity. Ya, Berani beda gitu kan berani ya. beda dan soalnya gini, kalau misalnya kita bicara kreativitas juga, itu erat kaitannya sama uniqueness itu tadi. Oke. Karena kan sebenarnya menurut saya kreativitas itu apa ya namanya? Let's say misalnya Kaganga nih. Haha. Kaganga kan misalnya saya mau do something apapun itu yang Oke. berbentuk kreativitas adalah
dari kagangannya dulu kan, ya kan. Kalau kagangannya atau brandnya itu sudah unik di awal, ya kan enak diapa-apain ceritanya kan. Di otak-atiknya juga enak. Iya, karena memang kasarannya nggak diapa-apainnya udah unik ceritanya. Jadi effortnya sih di awal dulu memang cari keunikan. Nah, cari keunikannya itu gimana? Sebenarnya lebih ke kalau orang-orang mungkin tidak ada yang melihat secara langsung ya. Misalnya kayak ini memang dirasakan secara pribadi, dalam arti kayak researchnya itu memang harus kuat. Jadi ketika mencari nama Kaganga itu memang saya itu mungkin bisa semingguan betul-betul research, misalnya buka Instagram, buka apa, nyari ini, nyari itu, lihat sini, lihat situ. Tapi cuman mungkin kalau sekarang peluangnya adalah karena kita udah di zaman digital, opportunity-nya sebenarnya banyak banget. Karena tempat kita belajar tuh banyak sumpah. Banget. Di Kaganga juga bisa kalau muda sambil belajar. Sambil ngobrol sama saya juga boleh. Iya, comfort banget emang kayak rumah, cuy. Jadi harus main ke sini. Lanjut ya Rifki. Oke, jadi lebih ke unik itu tadi, cuman uniknya harus researchnya yang dalam. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya ya kita harus do researchnya itu dulu. Kalau bahasa anak kekiniannya sekarang kepo sih. Kepo benar. Iya, kita ngepoin aja. Jadi kayak mau bikin misalnya kayak kopi, ya udah kepoin brand kopi ada apa aja sih sekarang, atau misalnya ada kepikiran apa ya, mie goreng, nasi goreng misalnya. Kepoin aja mereka bikin apa sih. Nah, paling untuk sekarang ngelihat pasar sekarang anak-anak itu suka banget dengan yang brandingannya seperti mereka. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara teori sedikit nih ya, asik. berat nih. Anak ekonomi nih yang ngomong, anak ekonomi nih. Keluar jiwa marketingnya kalau muda. Sebenarnya lebih ke apa, gimana ya, cari keunikannya itu kita harus bisa menjawab needs-nya mereka. Jadi mereka itu kebutuhannya apa sih? Dan kita harus bisa sesuai seperti yang mereka inginkan. Jadi Kaganga karena memang ditargetkan marketnya adalah anak-anak muda, jadi Kaganga nge-branding dirinya itu ya seperti anak-anak muda juga. Termasuk dari bahasa-bahasa di captionnya misalnya, ya kan, bahasa-bahasa di feeds-nya ya. Jadi itu memang cara kita menjawab DM-nya anak-anak misalnya. Itu jadi mereka akhirnya ngerasa bahwa kayak bicara sama temanku. Nah, gitu. Jadi kayak tidak ada gap antara Kaganga dengan Agang Kaganganya. Oh, gitu. Namanya Agang Kaganga. Agang kan teman. Agang Kaganga eks Kaula Muda. Betul sekali. Cocok. jadi memang harus di situ sih. Jadi ada kadang beberapa teman yang coba nanya, Ki emang nggak susah bikin Kaganga atau bikin usaha kayak gitu? Sebenarnya kalau bahasa research kan tadi yang sempat saya pakai beberapa kali mungkin terlalu berat ya. Cuma mungkin kalau coba saya turunkan sedikit ya kepo sih. Sebenarnya kan kepo research sama aja. Intinya kita mencari sesuatu apapun itu yang bisa kita pelajarin. Ya udah. Toh sekarang zaman digital apapun bisa kita lihat, sangat transparan sekarang. Tinggal jadi saya kadang bilangnya gini ke teman-teman. Untuk zaman sekarang kalau kalian mau bikin usaha itu sebenarnya bukan nggak bisa tapi nggak mau, karena kalau kalian mau kalian pasti bisa. Karena niat memang gitu ya? Karena memang semuanya udah ada tersedia, resourcesnya ada semua. Setuju. Mau bikin apa, let's say misalnya kayak Kaganga, sedikit promo, Kaganga nanti akan bikin merchandise, asik. Wow, mari kita tunggu menyambut bulan Ramadan, Lebaran, anak-anak muda kan akan cari baju Lebaran. Kaganga bikin merchandise. Asik. Nah, Kaganga ya, tapi bukan situ yang mau saya bahas. Jadi lebih ke topiknya ya. Jadi saya kan akhirnya harus nyari desainnya kan. Nah, kalau dulu mungkin orang mikirnya ketika bikin merchandise atau bikin kaos misalnya, desainnya apa ya? Gimana ya desainnya? Kalau sekarang saya nyari di Instagram, nyari di Pinterest, nyari di Google, banyak penuh. Jadi bukan bagaimana ya gambarnya, caranya gimana ya. Sekarang kata-kata yang keluar saya, gambar yang mana yang mau saya pilih untuk jadi referensi. Itu jadi malah menurut saya kayak semakin mudah dalam tanda kutip ya. Jadi tinggal keinginan dari dalam diri aja, karena sebenarnya semua udah tersedia, tinggal kitanya aja. Jadi bukan tidak bisa tapi tidak mau, karena kalau mau pasti bisa.
Asik nggak? Benar, benar. Sebuah quotes of the day dari Kak Rifki Kaganga ya, Kawula Muda. Oke, berarti untuk tips and triknya tadi udah panjang banget yang dijelasin sama Kak Rifki, tapi untuk yang aku petik itu tadi kepo juga ya Kak, Ya. research. Research. Kita harus cari tahu dulu kira-kira orang-orang sekarang itu maunya apa, Yap. anak-anak muda zaman sekarang itu butuhnya apa sih, Betul. dan harus berani beda ya Kak Betul, ya, betul, berani betul, betul. berani beda. Ini sebenarnya yang jadi menurut Disi pribadi ya Kak, ini kayaknya yang sedikit menjadi apa ya, permasalahan anak-anak muda sekarang kayak gitu, kayak nggak berani beda, mungkin takut kali ya, Ya, lebih takut yang kayak nggak. kayaknya lebih bagusan punya dia, Ya, banding-bandingin takut di awal, juga. takut di awal. Takut di Benar, awal. benar. Padahal justru di awal itu emang bereffort, ketakutan. Toh Kaganga sendiri juga seperti itu, dan Benar. itu adalah proses yang memang harus dilewati di awal. Ya udah, Enjoy the go on, process, tetap bener. jalanin aja. Ya kalau merasa drop jatuh ya biasa. Sebuah Iya. namanya proses ya harus gitu. Bener. Kayaknya kalau misalnya kita nggak jatuh, kita nggak pernah drop, itu kayaknya kurang enak, kurang Iya, krek gitu ya kayak betul. keberhasilan tanpa jatuh bangun, Betul. itu kayaknya agak sedikit beda rasanya. Toh at the end of the day, once misalnya ketika kita sukses ya. Yes, amin. Yang amin. Yang diingat apa sih? Ya ketika drop itu Iya, kan. benar. Anjir, gue dulu pernah kayak gini, tapi gue bisa survive ya kan. Yes, Itu kayak yang gitu. diingat. Malah yang poin-poin ketika sukses ya udah kayak ya udah toh sekarang Udah udah lewat, sukses, udah udah lewat gitu. lewat, Tapi kalau misalnya masa-masa tersulit, biasanya itu yang agak akan susah selalu ya. diingat. Gitu. Nah juga kalau misalnya apalagi Kak Rifki ini kan sama saudaranya ya, beda pendapat kayak gitu kan. Ternyata menurut Disi sih kalau yang Disi pelajarin dari Kak Rifki dengan cerita-ceritanya ini udah biasa, kalau udah kayak hantam rata aja Ya, semuanya udah. kan, sikat semuanya kalau udah, sampai akhirnya jadilah sebuah rumah Kaganga ya. Alhamdulillah. Yang tadinya sepetak cuman berapa sih Kak? Kalau ditanya kali-kalinya sih Asik. 3 kali 8 mungkin syukuran kamar kosan, jadi ingat kamar kosan di Depok sana. Kayak segitu doang, kalau udah akhirnya jadi besar banget. Dan emang seperti yang Kak Rifki bilang, rumah Kaganga pengen rasanya jadi rumah ya, kayak comfort. Orang-orang tuh kebetulan aku juga datangnya kan siang ya, ada yang lagi ngerjain tugas, Yap, benar. ada yang ketemu klien, kebetulan aku ketemu klien waktu itu di sini. Terus habis itu ada yang nongkrong sama teman-temannya, ngobrol apa segala macam, dan emang comfort banget dan instagramable. Jadi Lupa plus satu lagi. Apa tuh? Kan di rumah Kaganga bukan cuma ada Kaganga. Iya, sorry. Oh Jadi, iya, kiri kita- kanan diapit. Kiri kanan ada temennya. Diapit oleh apa ini Kak kiri Di kanannya? sebelah kanan ada Rockin Barbershop Yes. untuk orang yang mau cukur. Di sebelah ada vape logi untuk orang-orang yang suka nge-vape. Oke. Jadi definisi rumah sekarang makin luas buat Benar, Kaganga. benar. Jadi kayak di sini di rumah Kaganga jadinya kayak one stop shopping lah buat anak-anak benar, muda. benar. Kalian mau cukur, Bisa. misalnya bareng nih cowok sama cewek, Iya, ya kan? benar. Cukur ceweknya bosen nungguin, yaudah gue tungguin di sebelah ya. Minum Minum di ada, Kaganga. makanan ada, Iya, tinggal tunggu di sini. Kayak gitu. Kayak Jadi gitu. akhirnya ya orang-orang makin merasa nyamannya karena di sini bukan cuma kopi sebenarnya, ada barber sama ada vape itu juga, betul. Oke, wih gila, seru banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Rifki, untuk rumah Kaganga. Untuk rumah Kaganga. Seru banget ya. Hari ini sebenarnya kita lebih nyuri-nyuri ilmu gitu kan ya, kalau udah dari Kak Rifki. Aku juga kebetulan Sharing dong akan namanya ya, dong. Sharing akan dong. mungkin sharing membuat sebuah usaha. Ya, boleh, Jadi boleh. akhirnya juga Boleh. termotivasi Iya. gitu. Jatuh bangun. Ingat quotes yang tadi. Iya, benar. Sebenarnya semua itu tinggal kalian mau apa nggak mau. Tuh, sebenarnya Iya. tinggal kalian mau Apa nggak mau. Karena kalau mau pasti ada bisa. jalan, benar. Jadi banyak caranya kalau muda, karena apalagi ya seperti yang tadi Kak Rifki bilang, belajar mah banyak sekarang di internet bisa. Iya. Di rumah Kaganga juga sambil Yang penting buka, kepo dulu buka aja. YouTube bisa. Kepo yang dulu penting aja. kepo aja kalau muda. Sekali lagi tepuk Simple ya? tangan. Simple, tepuk tangan lagi dong untuk Kak Rifki. Nggak seru banget nih penonton bayaran. Terima kasih. Dan seperti biasa Kak Rifki, anyway terima kasih untuk ilmu Sama-sama, dan sharing-sharingnya. sama-sama. Di Prambors Ngobrol itu kita pasti akan ada yang namanya mini games. Ya, Ya. untuk bintang tamu yang ada di Prambors Ngobrol. Tapi untuk kali ini gamesnya Apa nih, adalah apa nih? Disordered. Wah, aku tidak siap. Aduh. Siap dong, siap. Tidak seperti Disordered. truth order kan? Oh tidak, Oh, tidak. Aman lah saya. Tidak. Tenang. Ini kayak disordered aja sih, kayak tinggal pilih ini atau ini, tapi jawabnya harus cepat. Oke. Oke?
Tarik nafas dulu. Nggak susah kok, gampang. Tenang. Orang-orang nih ya, yang tiap aku mau nanyain ini langsung jadi pada tegang. Insecure duluan. Iya bener. Santuy. Untuk pertanyaan yang pertama, Yap. teh atau kopi? Kopi dong. Of course ya. Of course. Rumah Kaganga off time nyantai di rumah atau me time jalan-jalan? Nyantai di rumah. Oh, why? Anaknya semi introvert sih. Oh gitu. Suka riuh tapi suka yang sepi-sepi juga. Gitu. Aku kalau waktu pertama ketemu Kak Rifki kayak nggak expect kalau Kak Rifki ini adalah seorang introvert. Apa sih namanya tengah-tengah ambivert ya? Yang Ekstro, tengah-tengah, yang tengah-tengah ya. Ekstra tapi intro juga. Iya, pokoknya dia tengah-tengah introvert. Oh, mungkin introvert di saat-saat tertentu, extrovert juga di saat-saat tertentu. Bisa tuh Tapi kalau untuk muda. me time lebih prefer untuk sendiri aja. Sendiri di rumah ya, nyantai di rumah. Oke. Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Mie kuah. Suka yang hangat-hangat. Oh, iya benar. Terus yang keempat, camilan asin atau camilan yang manis? Asin. Asin. Kenapa nggak suka yang manis-manis? Takut gula? Suka goreng-gorengan. Gorengan. Suka gorengan. Mau kalau puasa muda. jadi ingat. Takjil ya, takjil. Bener. Nah, yang selanjutnya Instagram atau Twitter? Instagram kenapa? Main Twitter nggak sih? Main tapi sudah vakum ya. Oh, sudah vakum. Jadi lebih fokus. Oh, iya. Lebih sering main Instagram sekarang. Siapa tahu Sun Kaganga juga ada Twitternya kan ya. Siapa tahu karena Twitter kan sekarang kayak lagi naik-naik juga kan ya. Yap. Padahal kemarin sebelum ada Instagram, Twitter. Tapi sekarang Twitter naik lagi. Apa yang nggak ada di Instagram ada di Twitter. Terus Makassar atau Jakarta? Makassar dong. Kenapa? Putra daerah nih. Oh gitu. SD, SMP, SMA kan di Makassar. Di SMA. Tapi Jakarta ngerantau. curi ilmu aja. Oh, curi ilmu. Dibalikin ke sini. Balik lagi ke sini. Buat Makassar lebih baik. Oke. Ih, mantep banget ya. Fanny mungkin bisa ya dijadiin pelajaran. Iya dong. At the end kan untuk anak-anak rantau nih ya. At the end memang harus kembali. Benar. Itu pemikiran awal. Oke, gue kuliah di Jakarta, tapi curi ilmu aja, dapat ilmunya, kerja, cari pengalaman, kembali buat kembangin Makassar. Harus sekali. dong. Benar. Harus. Bersama gitu kan ya, membangun Makassar gitu. Menjadi lebih baik. Lah, kenapa jadi kayak gini nih? Kita jadi kayak caleg. Aduh. Yang terakhir, Neneng. jadi pengusaha atau kerja kantoran? Pengusaha dong. Pengusaha kenapa? Kan sudah pengusaha sekarang. Oh, Iya. siapa tahu mau lagi kan kerja Sudah kantoran. cukup lah kayaknya. Udah cukup ya. Cukup. Mungkin lebih banyak penghasilannya di situ kan ya kalau muda kalau pengusaha. Lebih ini sih lebih dapat pride-nya karena lebih memang bisa ngekspor juga kali ya, benar-benar. benar karena sebenarnya lebih penuh dengan ketidakpastian pas ketika menjadi entrepreneur, tapi sebenarnya challenge-nya di situ kan. Iya sih. Jadi lebih tertantang sebenarnya dan lebih bisa ngapa-ngapain ya, bener, lebih bisa nge-explore. Bener. Gitu. Tapi Kak Rifki ini berarti orangnya suka tantangan ya? Harus dong. Suka. Semua apalagi anak muda, kaula muda harus suka tantangan. Itu buat aku banget karena kebetulan aku anaknya nggak suka tantangan. Tapi kalau ada tantangan di depan ya udah lewatin aja. Tapi nggak suka cari Minggir tantangan. ya, Iya. minggir. Kalau misal lurus nih ada Ada space lubang, dikit, minggir. nah, ya udah gini aja. Nggak bisa lurus, udah belok aja deh kaula muda. Tapi ternyata emang kaula muda, anak muda itu tetap harus ya ngeksplor. Itu yang bikin berkembang. Bener. Serius. Salah satunya kan dengan jujur ketika mau ngerantau ke Jakarta juga sempat mikir, Yes. yakin gak nih ngerantau ke Jakarta, nggak punya keluarga sebenarnya di sana, first time keluar gitu. Jadi kayak ya ini Homesick adalah nggak sih Kak awal-awalnya di sana? pasti. Pertama kali ke Depok buka pintu kosan tutup nangis. Bisa nangis juga ternyata Bisa Kak dong. Rifki. Ya masih umur 17-18an, masih Oke, awal-awal bener. kan ya. Masih labil-labilnya juga. Biasanya dekat sama keluarga, tiba-tiba kosong Jauh. sendirian jauh. ya kan? Bener. Kalau sakit apalagi ya paling kerasa. Tanggal tua makin kerasa kan. Sakit gak ada uang. Bener, sakit nggak ada uang plus pokoknya ya sakitnya. Kalau begitu thank you so much Kak Sama-sama, Rifki. my It was pleasure, my fun. pleasure. Ngobrol, sharing sama Yeah. Kak Rifki, bisa nyuri-nyuri ilmu juga ya dari Kak Rifki Kaganga. Sekarang kayak ada embel-embel belakang ya. Harus ada Kak embel-embel Rifki ya. Kaganga. Rifki Kaganga. Rifki Kaganga. Boleh. Pokoknya Nanti kita bio profil saya ganti nih, Rifki Kaganga. Iya dong harus. Rifki Kaganga nanti di si Prambors. branding terus. Baiklah kalau begitu, thank you so much. Sama-sama di si dan tim Sukses Prambors selalu. lainnya. Siap. Nanti aku Selamat. masih bakalan sering-sering main kesini Siap, ya harus dong, sepertinya. harus dong. Ini juga Kaganga kebetulan. dan Prambors sudah gini banget Iya, nih. Gini, kan udah dibilang sudah dari tadi. Kaganga kopiku, Prambors radioku.
Sekali lagi terima kasih Siap, banyak untuk sama-sama, Kak Rifki. sama-sama. Pokoknya sukses selalu untuk Rumah Amin, Kagangan. amin, amin, Untuk Kak amin, Rifki, Sun semoga bisa keluar ya. Ghost Amin. kemana gitu, ghost to Jakarta mungkin, ya kan ya. Amin kan dulu deh. Amin. Siap. Pokoknya sukses selalu, doa yang terbaik untuk Siap. Kagangan Coffee, Siap. Kak Rifki dan teman-teman yang ada Prambors di juga. Rumah Kagangan. Amin. Amin, Terima amin. kasih Siap, banyak. siap. Kalau Thank you, mudah thank kalau you. gitu, terima kasih banyak juga Kak Rifki. Kalau mudah kalau begitu kayak waktu di sini udah habis nih, udah jam 4 sore. Thank you so much juga buat kamu yang udah tune in dari jam 12 tadi. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama dari hari Senin sampai hari Jumat jam 12 sampai jam 4 sore di 105,1 FM. Di sini pamit, stay safe, stay healthy, and see you, bye-bye.